Assalamualaikum untuk semuanya, bapak-bapak yang hebat, ibu-ibu yang bijaksana, bapak kepala sekolah yang sangat semangat membangun potensi masa depan Indonesia. Begitu juga bapak ibu pendidik-pendidik yang senantiasa mendampingi anak-anak Indonesia. Di sana masih ada anak-anak desa, pemuda-pemuda yang belum punya kesempatan untuk sekolah. Anak-anakku semuanya, bapak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulik sedikit tentang kepemimpinan di Indonesia, di mana kepemimpinan di setiap wilayah memiliki potensi yang sama. Ada yang potensinya biasa-biasa, ada potensinya cukup bagus, ada yang sangat spesialis, sangat bagus sekali. Ada di tahun awal bagus, kemudian ketika digantikan penggantinya tidak sebagus yang awal tadi. Lalu siapa yang salah? Padahal mengganti dan menggantikan itu sesuatu yang biasa di dunia politik. Anak-anakku yang hebat, bapak kepala sekolah, bapak ibu, dan lain sebagainya, coba kita tengok bagi kita yang ada di sekolah itu ada yang namanya OSIS. OSIS itu sejak SMP sudah wajib ada. SMP, SMA, kuliah, kalau setiap jenjang, kalau kuliah menjadi BEM namanya ya. Tetapi konsepnya sama. Semuanya sudah ada di setiap jenjang, bahkan ada undang-undangnya. Mestinya ketika sejak kecil sudah dibiasakan kepemimpinan itu, maka nanti ketika dewasa sudah masuk ke jenjang mahasiswa, sudah masuk ke dunia politik, memiliki kesamaan visi. Tetapi kenapa saat ini fakta di lapangan tidak demikian? Banyak sekali pemimpin-pemimpin itu yang jadinya asal. Sebab dia awalnya basicnya pengusaha, ayah ibunya kaya, mendapatkan biaya pendanaan hebat, lalu jadi. Dia belum punya basic kepemimpinan, sehingga dampaknya apa? Montang-manting ke sana ke sini, menggunakan ilmu yang tidak sesuai, semisal. Maka pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang pentingnya OSIS di sekolah. OSIS itu menjadi satu wadah di mana ada pembinaan kepemimpinan. Kalau di NU ada namanya IPPNU, di Muhammadiyah ada IPM, atau di desa-desa ada ya kepemudaan, itu mestinya didaya gunakan. Ketika kita sejak awal mendaya gunakan itu dengan baik, maka potensi masa depan Indonesia lebih hebat. 20-30 mendatang, calon pemimpin-pemimpin kita akan menjadi pemimpin yang istimewa. Maka Indonesia emas yang diinginkan itu mudah dicapai. Selama ini ada satu masalah. Ya, ada satu masalah. Kadangkala ketika anaknya masuk OSIS, si ayah dan ibu itu selalu ketakutan. Jangan-jangan anak-anaknya nanti kegiatannya tidak positif. Takut anaknya kecapean. Padahal sebetulnya bapak, ibu diingat-ingat. Anak kita itu butuh dilatih. Anak kita itu tidak bisa menjadi istimewa ketika dia tidak punya aktivitas yang padat. Maka tentu ketika anak kita padat aktivitasnya, kita menjamin dengan apa? Kualitas makanan, menjaga asupan makanan, asupan gizinya semakin bagus. Semakin padat aktivitas anak kita, sebetulnya di sanalah anak kita menjadi lebih hebat, menjadi manusia yang lebih istimewa. Sehingga jangan takut. Ketika anak kita tidak aktif di kegiatan keosisan, bisa jadi anak kita akan mengikuti aktivitasnya negatif, semisal banyak main game, atau teman-temannya semakin banyak dan tidak kompeten
Ada sebuah ungkapan, ketika kita ingin bau wangi, maka usahakan kita dekat dengan penjual minyak wangi. Maka ketika kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, kita letakkan di tempat-tempat yang baik. Salah satunya tempat OSIS atau komunitas-komunitas kepemudaan yang memang jelas tujuannya. Yang kedua, banyak sekali pembina OSIS kesiswaan di sekolah itu yang belum memahami betul sebetulnya apa sih kegunaan OSIS itu. Apakah OSIS hanya digunakan untuk membantu sekolah saja, melaksanakan kegiatan saja? Kalau itu memang yang diinginkan, maka tidak dapat apa-apa. OSIS hanya menjadi pembantu saja. OSIS hanya sebagai pelaksana kegiatan saja, tetapi tidak menyentuh potensi utamanya, yaitu apa? Menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia. Itu yang mesti dibangun. Kemudian bagi sekolah selama ini saya lihat masih minim pendanaan. Selama ini pendanaan sekolah yang dibiayai dana BOS atau dana sekolah yang lain itu kebanyakan hanya untuk aktivitas kegiatan saja. Kegiatan 17-an, kelas mapping, atau lain sebagainya. Tetapi minim sekali kegiatan yang tujuannya untuk apa? Membangun potensi si anak. Pelatihan-pelatihan untuk anak ini sedikit sekali. Padahal yang paling penting mestinya di sana. Anak ini itu masa depan kita. Anak ini itu masa depan kita. Anak ini masa depan bangsa kita yang mesti kita bangun. Ketika saat ini banyak KKN, maka kita bisa memotong itu lewat apa? Melalui kegiatan keosisan. Anak-anak yang ada di OSIS, yang ada di kepemudaan desa, dimanapun itu kita subsidi dana untuk apa? Pelatihan membangun mental, membangun ideologinya. Itu mesti kita bangun. Ketika kita sejak saat ini sudah membangun ideologinya, kejiwaannya, kepemimpinannya, dan lain sebagainya, maka besok kita tinggal menunggu panennya. Bapak Ibu yang hebat, anak-anakku yang hebat, maka mulai saat ini jangan takut masuk OSIS. Mulai saat ini jangan takut mendanai OSIS. Mulai saat ini jangan takut membiayai untuk apa? Untuk peningkatan kompetensi, kualitasnya. Coba kita analisa. OSIS itu sebetulnya tempat apa sih? Yang ke satu, di dalam OSIS itu melatih jiwa kepemimpinan. Di kelas anak tidak mendapatkan itu. Kalaupun anak kemudian diskusi maju ke depan, untuk diskusi kelompok itu masih belum bisa membangun bagaimana kepemimpinan. Bagaimana anak mampu tampil di atas podium dengan hebat, dengan bahasa yang vokal. Ya, kemampuan public speakingnya itu semuanya bisa didapatkan melalui apa? Melalui keosisan, melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan. Maka disinilah kita kutuk membangun. Kalau kita ingin masa depan Indonesia lebih hebat, pemimpin Indonesia lebih hebat, maka anak-anak yang punya basic keosisan ini kita bangun sejak saat ini. Kita tanamkan ideologi kepemimpinan yang betul, yang kita inginkan. Indonesia mau dibawa kemana? Itu kita bangun di sini. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kita semuanya sudah punya niat yang sama di sini, pembiayaan yang hebat untuk keosisan, kita tujukan sebagai investasi masa depan Indonesia, maka kepemimpinan Indonesia ke depan jauh lebih hebat. Diakui atau tidak, politik-politik saat ini banyak politik yang cepat saji, siap saji saja. Bukan politik-politik yang memang dilatih dengan utuh mulai awal. Yang kedua, OSIS itu apa sih? Untuk melatih manajemen. Manajemen yang hebat itu bisa dilatih melalui apa? OSIS. Sistem sidang, bagaimana membuat undangan, bagaimana mengusulkan kegiatan, semuanya dilatihkan di sini. Dan itu mesti sejak SMP sudah dilatihkan. Ketika ini anak-anak sudah biasa dengan itu, ketika besok SMA, kuliah, kemudian masuk ke dunia kepemimpinan, maka dia sudah siap. Semua kemampuan manajemennya lengkap. Sistem sidang dan lain sebagainya sudah tidak usah dididik ulang. Semuanya sudah siap. Yang ketiga apa? Di OSIS itu dilatih apa? Kepekaan sosial.
melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial, melalui kegiatan kelas meeting, dia dilatih untuk peduli kepada kehidupan sosial. Ada kegiatan Idul Adha, ya, bakti sosial ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu melatih kepekaan sosialnya. Ketika anak sejak kecil sudah dilatihkan itu, maka ketika besok dia menjadi pemimpin, dia punya kepekaan. Sehingga, ayo mulai saat ini, anak-anak ini kita latih, kita danai dengan dana sehebat mungkin. Kita punya niatan, untuk apa? Membangun anak ini untuk masa depan bangsa kita. Supaya kepekaan sosialnya betul-betul dilatihkan sejak dini. Ketika anak hanya cukup di kelas saja, maka anak tidak punya kepekaan sosial yang banyak. Ini yang mesti kita bangun. Yang ketiga, di keosisan itu ketika kita melihat sebuah pelantikan, angkatan lama menyampaikan wewenangnya kepada ketua yang akan datang. Jadi ketua OSIS yang lama akan menyampaikan kepada ketua OSIS yang akan datang bagaimana kegiatannya. Itu lengkap disampaikan, LPJ-nya disampaikan. Ini yang tidak biasa. Kalau di bangsa kita, biasanya pemimpin sebelumnya itu miskomunikasi, tidak ada komunikasi dengan pemimpin setelahnya. Makanya dampaknya apa? Kosong. Kebijakan tahun sebelumnya dengan saat ini gak nyambung. Tidak nyambung sama sekali. Ini yang mesti kita bangun kebiasaan di OSIS. Kalau di OSIS itu kegiatan yang lama dengan yang akan datang itu biasanya masih nyambung, masih ada hubungannya. Ini yang mesti ketika ini kita biasakan, anak-anak kita latih dengan model begini, maka besok ketika menjadi pemimpin, ya yakin bahasanya kepemimpinan yang lama memang punya kelemahan, tetapi selalu ada kelebihan. Maka aspek kelebihan itu yang kemudian dikembangkan, dibangun, kelemahannya diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan pemimpin yang lama itu bukan lawan, itu adalah kawan. Untuk apa? Membangun bangsa Indonesia. Maka di keosisan ini sudah dibiasakan. Maka tidak lagi ada kata kemudian zamanku luwih apik timbang zamanmu toh. Sebab apa? Semuanya zaman sama. Setiap zaman, setiap kepemimpinan punya potensi yang hebat. Kepemimpinan yang lama maupun kepemimpinan yang saat ini dihubungkan. Itu yang mestinya dibangun. Ya. Kemudian membangunnya ini tentu apa? Melalui kegiatan-kegiatan LDK, melalui pelatihan. Itu supaya apa? Pemimpin lama dengan saat ini nyambung. Ini yang mesti kita danai dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita wajib yakin bahasanya anak-anak OSIS, anak-anak kepemudaan, anak IPENU, anak IPM, dan lain sebagainya, semuanya adalah pejuang-pejuang kepemimpinan. Ini adalah calon masa depan kita. Ya, masa depan kita. Maka kita latih dengan apa? Lahan-lahannya melalui pelatihan-pelatihan yang baik. Sebab semuanya memiliki tujuan yang baik, kegiatan yang baik. Itu kita bangun sejak awal, kita bangun, dan kita bangun. Ketika anak kita bangun dengan tujuan yang baik, capaian baik, kegiatan yang baik, ya pelatihan-pelatihan yang baik, maka mental positif itu betul-betul ada di dalam jiwanya. Maka ketika ini kita lakukan, 10-20 tahun mendatang bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Pemimpin yang lama adalah bagian pemimpin-pemimpin setelahnya, saling mendukung. Kita sebagai satu bangsa, beda boleh, tetapi tujuan kita sama, untuk membangun apa? Bangsa Indonesia yang lebih hebat. Ideologi kita yang hebat itu mesti kita bangun dengan baik. Ini yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana pentingnya kita membangun keosisan. Pentingnya kalian masuk di OSIS. Kalian sebagai investasi masa depan bangsa kita. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.